Halo teman-teman, ketemu lagi di videonya Bale. Tito di sini, Mas Philip di sana, Mas Adit di sana. Jadi titipan editor harus dikenalin gitu orang-orangnya ya. Jadi bukan cuma saya yang terkenal. Nah, di video kali ini Bale Hidroponik mau membagikan tips dan trik cara menumbuhkan daun mint dan basil. Jadi buat teman-teman yang suka sama daun mint, jadi bentuknya seperti ini ya kurang lebihnya. Jadi daun mint ini adalah salah satu tanaman yang gampang sekali tumbuh. Jadi dia gampang sekali berakar, tapi caranya harus benar. Kemudian ini namanya basil, jadi kita pakai basil hasil dari returan di swalayan. Nah, ini akan kita tanam lagi supaya dia bisa bertumbuh lagi. Seperti apa caranya? Kita saksikan bareng-bareng di video kali ini. Untuk memulainya, saya mau menjelaskan dulu apa aja yang diperlukan dari kita mau menumbuhin basil dan mint. Yang pertama, kita harus punya basilnya dulu, kemudian mintnya. Jadi kalau teman-teman di rumah punya basil itu kemangi yang di pasar-pasar, teman-teman mau tanam supaya bisa lebih irit, boleh juga, caranya juga sama. Jadi yang pertama basil dan mintnya, kemudian kita pakai rock wool ya seperti biasa. Kemudian ada ini gelas diisi tanah gitu ya. Kalau teman-teman nanti mau caranya routing langsung ke tanah. Kemudian ada juga gelas diisi air. Jadi di dalam sini udah diisi air tapi tidak penuh-penuh banget. Dan alat potong tentunya. Oke, kita akan mulai. Cara yang pertama yaitu kita pakai rock wool untuk menumbuhkan basil dan mint. Yang dilakukan adalah kita potong rock wool sebentuk dadu gini ya. Jadi 2x2x2, ini nggak 2x2 banget tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman paham teknisnya ya. Seperti ini kita potong. Kemudian kita pilih batang basil yang sudah ada tunasnya. Jadi ini kalau teman-teman bisa lihat ada kayak ruasnya 1, 2, 3 di tiap cabangnya. Nah, cabang ini yang akan keluar akarnya. Jadi sebenarnya dia bisa keluar di batang yang panjang ini dimanapun, tetapi akan lebih baik akarnya kalau keluar dari cabangnya. Nah, yang akan kita lakukan adalah kita bersihkan cabangnya, kita potel gini ya. Kalau teman-teman kesusahan motelnya, teman-teman bisa pakai gunting atau pisau juga bisa ya. Ini kita bersihkan, kita potong karena terlalu keras, dan kita lukai sedikit supaya akarnya bisa gampang keluar seperti ini teman-teman. Nah, kemudian basil ini kita tancapkan, kita bikin dulu lubang tanamnya di rock wool, dan basil ini kita tancapkan di rock woolnya seperti ini. Dia nggak mau berdiri. Nah, cara yang sama juga kita lakukan di daun mint ya. Jadi ini daun mintnya ada, jatuh terus dia ya. Ada ruas-ruas di mana cabangnya keluar, itu kita bersihkan. Pakai tangan boleh, pakai gunting boleh, senyamannya teman-teman ya, seperti ini. Lalu rock woolnya kita kasih lubang lagi, kita lubangi dulu biar dia gampang ya, gini teman-teman. Terus ditancepin seperti ini. Nah, yang perlu diingat adalah setelah ditancepin gini, rock woolnya harus selalu basah karena untuk merangsang pertumbuhan akar biar lebih cepat. Jadi biasanya 3-4 hari dia sudah mulai keluar akarnya kalau yang cepat. Tapi biasanya yang terjadi adalah kondisinya mereka akan layu dulu. Baik basil maupun mint, mereka akan layu dulu karena kaget gitu ya. Mereka shock, mereka akan layu, tapi kemudian mereka akan naik lagi. Jadi setelah akarnya keluar sudah bisa menyerap air, maka mereka akan seger lagi. Kurang lebih ya sekitar 5-7 harian untuk bisa keluar akar. Jadi di awal kalau teman-teman routing mint dan basil atau kemangi atau apapun itu yang
yang bisa di routing. Daun sirih bisa, daun sirih. Saat mereka layu setelah di routing itu hal yang wajar karena mereka kaget. Itu kita akan lanjut ke cara yang kedua. Sesuai dengan cuaca yang terjadi saat ini, jadi lumayan panas, lumayan berkeringat, kita juga jadi semangat untuk membagikan tips dan trik yang kedua. Jadi yang kedua ini, jika teman-teman tidak suka hidroponik dan tidak suka ribet pakai rock wool karena bingung cari rock woolnya di mana, belinya di mana, kemudian harus motong-motong, teman-teman mau tanam di tanah, kami berikan caranya. Jadi yang pertama adalah kita siapkan dulu tanahnya. Kalau teman-teman mau langsung di tanah juga nggak apa-apa, paling tanahnya digemburin dikit gitu ya, dipacul gitu, digemburin dikit supaya pertumbuhan akar tidak terlalu susah nantinya karena tanahnya sudah lembek istilahnya. Nah, kita akan permudah dengan caranya kami Bale. Di sini kami sudah punya bekas gelas plastik, kemudian kami isi tanah. Yang dilakukan adalah sama dengan cara yang pertama. Kita cari dulu ruas yang keluar tunasnya. Ini min ya. Kita potong. Nah, kalau teman-teman bisa lihat ini sudah ada akar yang keluar dari tunasnya. Ya, jadi kita harus hati-hati. Kita potong. Nah, ini dia bakal cepat keluar batangnya karena ini akarnya sudah banyak nih. Oke, kita bersihkan seperti ini. Sama kita bikin lubang tanam. Oh, gembur sekali tanahnya. Kemudian kita tancapkan dia. Ya, diusahakan teman-teman bagian akarnya itu nanti, bagian yang ruas ini yang akan tumbuh akar itu tertanam dengan tanah atau rock wool sepenuhnya. Oke, ini yang daun mint. Kita akan lanjut ke basil. Sama, basil kita cari ruas yang tumbuh tunas. Kita patahkan. Kalau batangnya terlalu panjang, kita bisa potong dulu. Oke. Seperti ini. Kemudian kita tancapkan juga ke tanah. Ya, jadi kalau teman-teman punya lahan yang lumayan luas, teman-teman mau bercocok tanam langsung ke tanah, numbuhin basil dan mint, teman-teman bisa memakai cara ini. Seperti ini, kemudian kita beri air secukupnya saja. Jadi jangan terlalu basah, yang penting tanahnya lembab. Karena kalau terlalu basah, batangnya justru malah akan membusuk gitu, akan layu gitu ya. Sama halnya dengan yang di rock wool, setelah teman-teman pindah tanam, mereka akan lemes dulu, mereka akan layu dulu. Tetapi wajar, itu proses penyesuaian dengan kondisinya dia baru, rumahnya dia yang baru. Maka nanti 5-7 harian mereka sudah akan bisa bangun lagi setelah akar-akarnya keluar. Itu cara yang kedua, cara yang di tanah. Kita akan lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah cara paling mudah di antara cara-cara yang sebelumnya. Jadi teman-teman hanya membutuhkan wadah ya. Di sini kami pakai gelas plastik bekas ya. Di sini kita nggak disupport dengan merek ini, tapi kita pakai wadahnya aja. Kemudian wadah ini diisi air ya. Airnya tidak perlu tinggi-tinggi banget, setengah aja cukup. Yang akan kita lakukan adalah kita persiapkan mint dan basilnya dulu. Sama, kita cari ruasnya yang ada tunasnya, kemudian kita bersihkan. Nah, ini beberapa sudah ada akarnya nih teman-teman, sudah keluar. Ini akan lebih gampang lagi. Nah, karena ini wadahnya terlalu tinggi, bisa diperingkaskan tunasnya. Nah, ini di tiap tunas nih udah keluar batangnya nih teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, jadi ada di setiap tunas itu sudah ada satu batang yang keluar. Nah, ini bakal lebih cepat lagi. Kemudian yang dilakukan adalah dicelupin aja. Nah, ini tidak kelihatan ya, kita ganti dengan yang lebih tinggi. Oke, kita cari ruasnya. Ini yang basil, kita bersihkan dan kita celupkan. Celup. Seperti itu saja. Jadi nanti
kalau yang pakai air ini jarang banget dia layu, tapi balik lagi kalau misalnya mereka layu setelah di routing, maka hal yang wajar karena mereka lagi penyesuaian dengan tempatnya yang baru. Jadi jika seperti ini teman-teman tidak perlu repot pakai tanah atau pakai rock wool untuk apapun. Bagi teman-teman yang mager bisa pakai cara yang ketiga. Nanti mereka akan tumbuh terus, teman-teman tinggal potel aja. Mau pakai batang silakan panen batang, mau ambil daunnya aja teman-teman tinggal potel daunnya. Sekian dulu tips dan trik dari Bali Hidroponik. Saya yang bertugas hari ini, saya Tito, di sana ada Philip dan di sana ada Mas Adit. Kami undur diri dengan hati yang suka tita. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini, like videonya. Kalau teman-teman tidak suka dengan videonya, silakan komen di bawah kekurangannya apa biar kami bisa berbenah. Kemudian jangan lupa subscribe. Nah, kan beribet kan. Subscribe channel YouTube-nya Bali Hidroponik. Terima kasih teman-teman. Dah.